Halo pemirsa JPR TV, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi dengan saya Nur Fitri Adinda di program Kominfo Newsroom. Pemirsa, mengawali informasi pertama, Presiden Joko Widodo menetapkan tanggal 12 Januari 2022 akan dilaksanakan vaksinasi dosis 3. Presiden juga menyebutkan bahwa vaksinasi booster ini tidak akan berbayar alias gratis dan akan diprioritaskan bagi lansia dan kelompok rentan. Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa mulai tanggal 12 Januari 2022, pemerintah akan melaksanakan vaksinasi dosis ketiga. Presiden menetapkan bahwa vaksinasi dosis 3 ini gratis dan akan diprioritaskan untuk lansia dan kelompok rentan. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Meski sudah divaksin, Presiden mengingatkan masyarakat agar tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan. Vaksinasi dan protokol kesehatan merupakan kunci dalam menghadapi pandemi. Mulai tanggal 12 Januari 2022, pemerintah akan melaksanakan vaksinasi ketiga dengan prioritas bagi lansia dan kelompok rentan. Upaya ini penting dilakukan untuk meningkatkan kekebalan tubuh masyarakat, mengingat virus COVID-19 yang terus bermutasi. Untuk itu, saya telah memutuskan pemberian vaksin ketiga ini gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selain itu, pemirsa, Badan Pengawas Obat dan Makanan merilis 5 jenis vaksin booster yang akan digunakan di Indonesia. Izin pengeluaran vaksin booster ini telah melalui kajian tim ahli Komite Nasional Penilai Vaksin COVID-19 (ITAGI) dan asosiasi klinis terkait. Badan Pengawas Obat dan Makanan resmi mengeluarkan izin penggunaan izin darurat atau Emergency Use Authorization atau EUA terhadap 5 jenis vaksin COVID-19 untuk vaksin booster. Kepala Badan POM, Penika Lukito mengatakan, dikeluarkannya EUA atau izin penggunaan darurat vaksinasi booster ini setelah mendapatkan persetujuan BPOM bersama tim ahli Komite Nasional Penilai Vaksin COVID-19, ITAGI, dan asosiasi klinis terkait. Adapun 5 jenis vaksin booster tersebut diantaranya CoronaVac atau Sinovac termasuk jenis vaksin homolog, diberikan 1 dosis minimal setelah 6 bulan dari vaksin primer dosis lengkap pada kelompok usia di atas 18 tahun. Kedua, Pfizer termasuk jenis vaksin homolog diberikan 1 dosis minimal setelah 6 bulan dari vaksin primer dosis lengkap pada kelompok usia di atas 18 tahun. Ketiga, AstraZeneca termasuk jenis vaksin homolog diberikan 1 dosis minimal setelah 6 bulan dari vaksin primer dosis lengkap pada kelompok usia di atas 18 tahun. Keempat, Moderna termasuk jenis vaksin heterolog diberikan setengah dosis minimal setelah 6 bulan dari vaksin primer Moderna, AstraZeneca, dan Comirnaty Pfizer. Yang kelima adalah vaksin ZiviVax, ini untuk booster heterolog dengan primer Sinovac atau Sinopharm, juga diberikan setelah 6 bulan ke atas di pemberian dosis menunjukkan bahwa peningkatan titer antibodi netralisasi meningkat lebih dari 30 kali pada subjek yang telah mendapatkan dosis primer Sinovac atau Sinopharm. Pemirsa, dalam pelaksanaan vaksinasi dosis 3 atau booster ini, BPOM dan Kementerian Kesehatan menerapkan mekanisme homolog dan heterolog. Hal ini dimaksudkan untuk menyesuaikan jenis vaksin dosis ketiga yang akan digunakan agar dicocokkan dengan vaksin pertama dan kedua yang telah diterima sebelumnya, sehingga efikasi ditenggarai meningkat dan mampu melawan varian baru. BPOM telah menerbitkan izin penggunaan darurat untuk 5 vaksin COVID-19 yang akan digunakan sebagai booster, yakni CoronaVac atau Sinovac, Pfizer, AstraZeneca, Moderna, dan ZiviVax, dengan kategori booster yakni homolog dan heterolog. Ketua Indonesian Technical Advisory Group on Immunization atau ITAGI, Profesor Dr. Sri Rezeki Hadinegoro menyatakan,
Perbedaan jenis vaksin booster ini dilakukan sebagai penguat vaksin lanjutan dari vaksinasi primer 2 dosis. Untuk booster ini ada 2 kategori. Bisa dibooster oleh dirinya sendiri yang kita katakan homolog, atau dibooster dengan vaksin lain. Nah, ini yang mungkin tadi diceritakan oleh Ibu Penny, bagaimana Badan POM berusaha mencari heterolognya yang cocok itu yang mana, yang memberikan keamanan yang tinggi itu yang mana. Kementerian Kesehatan saat ini akan memfokuskan penanganan pelayanan pasien positif COVID-19 di rumah bukan di rumah sakit. Hal ini dilakukan karena menurut Kemenkes akan ada peningkatan pasien Omikron namun tidak membutuhkan penginapan rumah sakit. Dalam keterangan pers pada Senin 10 Januari 2022, Menteri Kesehatan menyatakan bahwa kenaikan transmisi Omikron akan jauh lebih tinggi dari Delta. Oleh sebab itu, jika sebelumnya Kementerian Kesehatan memfokuskan pelayanan di rumah sakit, saat ini akan difokuskan ke rumah. Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengungkap hal ini atas pertimbangan bahwa kasus Omikron memang mengalami peningkatan, namun tidak perlu ke rumah sakit. Sebelumnya, Kemenkes juga telah melakukan penelitian terhadap 414 pasien positif Omikron. Strategi layanan dari Kementerian Kesehatan akan digeser, yang sebelumnya fokusnya ke rumah sakit, sekarang fokusnya ke rumah. Karena akan banyak orang yang terkena dan tidak perlu ke rumah sakit. Nah, Kementerian Kesehatan sudah melakukan penelitian untuk ke 414 pasien Omikron ini, apa gejalanya, gejala apa yang hanya perlu dirawat di rumah, which is sebagian besar akan begitu, berapa gejala seperti apa yang dirawat di isolasi terpusat seperti Wisma Atlet, gejala seperti apa yang masuk rumah sakit, mana yang sedang dan mana yang berat. Informasi terakhir, Indonesia E-Commerce Association mendukung sepenuhnya gelaran G20 yang membawa dampak positif, khususnya perkembangan pasar digital. Manfaat yang dapat ditimbulkan seperti mengentaskan kemiskinan dan menciptakan lapangan pekerjaan. Hal ini dikemukakan pada saat pertemuan dengan perwakilan Kementerian Kominfo di ruang rapat Maladi, Jakarta Pusat. Indonesia E-Commerce Association atau IDEA akan mendukung sepenuhnya gelaran G20 yang membawa dampak positif, khususnya perkembangan pasar digital. Gelaran G20 tersebut banyak dimanfaatkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Saat ini sudah ada sekitar 15 juta pelaku UMKM yang mengisi pasar digital dalam negeri. Head of Public Policy and Government IDEA, Rofi Uda Rojat, mengatakan dari sisi komunikasi, publik IDEA akan berpartisipasi secara aktif dalam menggaungkan gelaran G20. Manfaat yang ditimbulkan seperti mengentaskan kemiskinan dan menciptakan lapangan pekerjaan. Itulah ragam informasi yang telah kami kemas untuk Anda. Dapatkan update berita pilihan setiap harinya di kanal GPR TV atau melalui sosial media gprtv.id. Saya Nur Fitri Adinda pamit, sampai jumpa.